Komunikasi bisnis, General Study Management. Baiklah, materi yang bisa kita ambil dan kita pelajari dari seminar General Studium Management. Yang pertama yaitu ada materi digital, yaitu bentuk ekonomi yang berfokus pada penggunaan teknologi digital untuk melakukan berbagai aktivitas ekonomi. Ekonomi digital juga mencakup semua transaksi ekonomi yang terjadi di internet. Selanjutnya itu ada pengaruh digital. Nilai ekonomi digital Indonesia pada tahun 2025 akan mencapai 1,2 triliun. Manfaat digital meningkatkan efisiensi dan produktivitas, memperluas akses pasar dan menghemat biaya, meningkatkan inovasi dan akses informasi. Selanjutnya juga yaitu ada pasar-pasar. Yang pertama itu ada pasar modal syariah. Pasar modal syariah tempat bertemu penjual dan pembeli yang sesuai dengan syariah. Konsep syariah dalam keuangan, bebas riba atau bunga, bebas maisir atau judi. Ada juga bebas akad yang halal, yaitu ada juga instrumen dalam pasar modal, yaitu syariah, obligasi, syarat hutang yang dikeluarkan pemerintah, dan ada juga reksadana yang mengelola dana-dana investor. Dan di sini juga ada materi tentang pasar modal, yaitu pasar modal adalah sistem keuangan yang berfungsi sebagai wadah bagi perusahaan dan pemerintah untuk mendapatkan dana jangka panjang melalui instrumen keuangan seperti saham, obligasi, dan reksadana, sekaligus menjadi tempat investor untuk berinvestasi dan mendapatkan imbal hasil. Dan di situ juga ada fungsi pasar modal bagi perekonomian, yaitu yang pertama pendorong pertumbuhan ekonomi, yaitu pasar modal memungkinkan perusahaan untuk mendapatkan dana yang dibutuhkan untuk ekspansi dan investasi, yaitu juga ada meningkatkan efisiensi alokasi modal, yaitu pasar modal memungkinkan dana dialokasikan kepada perusahaan yang paling produktif. Selanjutnya juga ada menunjang stabilitas keuangan, yaitu pasar modal yang sehat dapat meningkatkan kepercayaan investor dan stabilitas keuangan. Jadi kita juga bisa untuk membuka bisnis bagi pembisnis pemula, seperti mencari ide bisnis yang sesuai dengan minat dan bakat, melakukan riset pasar, membuat rencana bisnis yang komprehensif, memahami target pasar, dan membangun jaringan relasi dengan pelaku bisnis lain. Yaitu kita juga bisa mencari ide bisnis yang relevan, seperti identifikasi keahlian dan minat. Kita memilih pilih jenis bisnis yang sesuai dengan keahlian dan minat kita agar lebih semangat dan punya semangat dan menjalankan bisnis tersebut. Kita juga bisa menganalisis peluang pasar, cari tahu tren pasar, kebutuhan konsumen, dan peluang bisnis yang potensi di daerah kita. Selanjutnya kita juga bisa mempertimbangkan ide kreatif, yaitu jangan takut untuk menciptakan produk atau layanan baru yang unik dan berbeda dan komparatif. Kita juga bisa menentukan tujuan bisnis kita, yaitu seperti definisikan tujuan jangka pendek dan jangka panjang kita, misalnya beberapa target omset dan profit atau pangsa pasar. Yaitu kita juga bisa menyusun strategi pemasaran kita untuk membuat rencana promosi yang efektif untuk menjangkau target pasar kita, misalnya melalui media sosial, iklan, atau event. Kita juga bisa merencanakan keuangan, yaitu perkiraan biaya operasional dan modal kerja kita, dan potensi keuntungan untuk memastikan bisnis Anda berkelanjutan. Kita juga bisa memahami target pasar yang akan kita pasarkan kepada pelanggan, yaitu tentukan kebutuhan dan keinginan konsumen dan pelanggan, yaitu cari tahu apakah pelanggan Anda bagaimana dapat memenuhi kebutuhan mereka. Itu kita juga bisa menyusun strategi pemasaran yang tepat, yaitu seperti menyesuaikan pesanan, promosi, dan saluran pemasaran dengan karakteristik dan kebutuhan target pasar kita. Kita juga bisa tetap fokus dan konsisten, jangan menyerah ketika kita menghadapi tantangan, teruslah belajar dan berkembang. Kita juga bisa meminta bantuan jika diperlukan konsultasi ide bisnis dengan mentor, teman, atau bisnis yang berpengalaman. Kita juga harus bersikap optimis dan positif, percaya pada kemampuan diri kita, dan terus berusaha untuk mencapai kesuksesan. Mungkin hanya itu yang materi yang bisa saya jelaskan dan saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.